Bapak Ibu, Romo, Suster, saudara-saudari terkasih, Sundalu berkah dalem. Bagaimana kabarnya? Ngapusi, menggak mengguk, sami kalih kula. Bapak Ibu dan saudara terkasih, malam hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi, intinya sembahyang, berdoa, memuji kepada Tuhan, meminta kedamaian abadi untuk Ibu Mbak Wati yang sudah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Bapak Ibu, pas pulau alit rien, meskipun pada waktu kecil sudah besar, badannya gede. Nah, Bapak Ibu, ketika saya kecil kita tahu ya, ada yang namanya acara cah cilik sing disapih, tahu disapih tahu ya? Disapih itu artinya apa? Berhenti menyusu. Nah, artinya ada masa di mana anak itu berhenti menyusu kepada ibunya. Nah, masa itu adalah masa yang rupanya kalau direnungkan, masa yang kita akan melewati di tengah-tengah kehidupan itu disapih. Bahkan kalau mau dimulai ya ketika dilahirkan, itu kan lepas dari di kandungan itu katanya enak karena tidak perlu makan, tidak perlu bernafas, yang melakukan semuanya adalah simbol. Nah, yang kedua, ketika sudah anak-anak lalu sudah gizi diciptakan oleh ibu, lalu anak tinggal menyusui. Tapi pada waktunya berkembang lagi. Pelan-pelan orang disapih dalam begitu banyak bentuknya. Ketika agak dewasa sedikit, harus mulai berdiri sendiri, harus mulai ditinggal dari sikap-sikap anak-anak, jadi orang dewasa. Jadi orang dewasa itu gampang napa mboten? Nah, terima kasih untuk pengakuannya. Jadi janganlah gampang. Ada masa di mana kita harus menyapih diri kita dari peristiwa-peristiwa kehidupan yang mengajari kita bahwa ada situasi di mana saya dilepas dari hal-hal yang membuat saya nyaman di tengah kehidupan. Ketika disapih itu, kalau anak-anak itu kan ada masa di mana dia menangis karena kehilangan kenyamanan. Tapi pada waktunya dia akan mengalami sudah biasa lagi dan harus melanjutkan kehidupan, dan akhirnya memang dia lepas dari anak-anak dan menjadi lebih dewasa. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara terkasih, kita mengalami begitu banyak pengalaman disapih. Ketika anak disapih dari orang tua ketika harus mandiri, disapih dari anak-anak ketika mereka membangun hidup berkeluarga. Juga kita disapih dari pengalaman yang dulu nyaman lalu mengalami kegagalan, itu pun adalah pengalaman disapih. Dan salah satu yang saya renungkan adalah kematian orang-orang yang dicintai harus dipahami juga sebagai pengalaman disapih. Pada waktunya kita harus mengatakan karso dalem kalampaon. Saya tidak mungkin mengatakannya di awal-awal ketika Mbak Wati meninggal, karena memang berat. Waktu itu situasinya bukan situasi yang mungkin menghantar kepada kematian, karena wong sih seger nggih, isih kemayu kok. Wong iki sih kok iya wis ana nggih. Tapi itulah pengalaman manusia, harus siap untuk disapih. Dalam bacaan pertama dikatakan, engkau akan kuberi penghiburan. Mari kita buka bacaan pertama. Bukunya enten pinten? Enggak punya. Terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan. Ada saatnya manusia mengalami penderitaan, tapi satu hal yang seringkali menjadi pertanyaan, apakah penderitaan itu baik atau buruk? Penderitaan itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Ada saatnya penderitaan itu baik, tapi ada juga saatnya penderitaan itu buruk. Karena penderitaan seringkali mengajari kita untuk hidup lebih bijaksana. Kalau dalam bahasa wong Jawa itu ada kata-kata, yen gek ngalami angel elingo, ono sing jenenge necep manising. Wong Yogya jenengan necep manising. Ora ngerti. Necep manising pahit. Pirsa mboten? Necep manising pahit. Bahwa di tengah-tengah kepahitan hidup ada yang namanya manis. Misalnya dalam contoh,
orang-orang yang disebut sebagai pemain sepak bola itu latihannya tenanan. Sampai pada akhirnya dia merasa bahwa kesulitan latihan itu tidak ada artinya karena dia bisa bermain sepak bola. Kita mengalami masa penderitaan, misalkan keluarga yang ditinggal oleh yang dikasih, ya dirasakan sakitnya, tapi pada waktunya bisa mengatakan lebih daripada menangis karena orang yang dikasihi, kita bersyukur karena kita pernah diberi orang baik. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, penderitaan itu bukan pertama-tama hal yang harus dianggap sebagai sesuatu yang buruk, tetapi opo yo gampang nompo penderitaan. Boleh nggak kita itu protes pada Tuhan kalau sedang menderita? Boleh. Angsal nopo mboten? Pikantut nopo mboten? Ning ungkapan yang bagus dari Kardinal Suharyo itu mengatakan demikian. Anda boleh protes kepada Tuhan, tetapi ada ningnya. Ning itu tetapi jangan lama-lama. Harus ada saatnya mengatakan inilah situasi kehidupanku. Harus ada saatnya mengatakan dia sudah berpulang. Harus ada saatnya saya bangkit dari situasi sulit kehidupan saya. Ora dadi wong sing nglokro, ora dadi wong sing madesu. Masa depan suram. Masa depan suram itu direnungkan dengan sangat luar biasa oleh Paus Fransiskus, sehingga beliau mengatakan tentang tahun pengharapan. Pengharapan artinya adalah bahwa meskipun saya sedang mengalami sulit, tetapi saya yakin bahwa di hari esok saya masih mungkin mengalami pengalaman indah. Benar betul? Karena ada orang-orang yang mengatakan uripku ki wis nelongso ora gampang, aku ki wong keloro-loro, wong isine loro tok. Tapi bukankah dalam penderitaan pun masih tetap akan ada yang namanya pengalaman baik? Karena seringkali orang hanya fokus kepada sakitnya, seringkali orang hanya fokus kepada lukanya, penderitaannya, lupa bahwa masih ada berkat Tuhan yang melimpah di tengah-tengah kehidupan kita. Loro ning sing duwe bojo, niku kan bersyukur daripada sira duwe bojo. Suster, maafkan. Siapanya suster bukan saya. Mau apa lagi? Kalau misalkan masih punya keluarga, masih ada tetangga yang datang, masih ada orang-orang yang mensupport hidup kita. Minggu lalu saya mengatakan dalam misa, kalau Anda tidak pernah bersyukur atas apa yang Anda miliki hari ini, besok kalau Tuhan memberi lebih lagi, belum tentu Anda bisa bersyukur. Karena orang zaman sekarang punya semangat namanya konsumeris. Konsumeris itu artinya etok siji njaluk loro, oleh loro njaluk telu. Jenenge wong belum. Demikianlah orang kalau tidak pernah bersyukur apa yang sudah dimiliki, nggak mungkin akan bisa bersyukur atas apa yang besok Tuhan berikan kepada Anda. Dan kalau Anda tidak bersyukur hari ini, Anda tidak akan pernah bersyukur. Karena hidup itu disyukuri dari waktu ke waktu, satu demi satu. Dan harus saya katakan demikian, Tuhan mengatakan bahwa boleh saja kok kita itu mengeluh pada Tuhan. Nyata itu biasa. Orang meresapi pengalaman sakit. Seperti halnya Yesus di atas kayu salib mengatakan, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Atau yang gone dhewe, Gusti kok uripku koyo ngene, wis tak lakoni tekan kono tekan kene kok ya si loro wae. Tunggale akeh. Bapak Ibu yang terkasih, dalam penderitaannya Yesus mengajarkan bahwa mengungkapkan luka di hadapan Tuhan bukanlah dosa, melainkan doa sejati, doa yang lahir dari hati yang sungguh mencintai. Gusti nyuwun tulung, Gusti kawula tiyang dosa nyuwun kawelasan dalem. Seperti sering saya katakan, doa Katolik yang paling dasar itu apa? Bapak Ibu, doa Katolik yang paling dasar itu adalah doa pribadi. Bisa ngomong dari hati ke hati dengan
Tuhan. Maka kalau sembahyang isi ming nerot terus. Kenapa? Ngomong terus itu loh. Saya sudah mengatakan ini yang di Pangkalan sudah tahu. Saya paling benci kalau bapak doa rosario zaman sekarang itu loh. Ngomong terus. Setelah peristiwa ada bacaan kitab suci, setelah bacaan kitab suci ada sembahyangan, habis itu masih ada doa panjang sekali. Padahal rosario itu kan maksimal cuma 1/4 jam. Dan kalau bisa zaman saya kecil saya diajarinya adalah setelah peristiwa Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, diam sebentar. Untuk apa? 1. Merenungkan sabda itu. 2. Menyampaikan permohonan. Semoga Tuhan saya bisa menerima banyak peristiwa hidup saya sebagai kabar sukacita. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih, Paus mengatakan ungkapan dengan indah sekali. Saya senang sedang merenungkan banyak ungkapan-ungkapan indah dari Paus. Kesedihan yang didasarkan oleh cinta adalah bentuk doa. Dalam air mata ada harapan. Boleh menangis, tapi kita harus menyembuhkan diri kita sendiri. Ada ungkapan Romo Henry Nouwen itu yang bagus sekali mengatakan, yang terluka yang menyembuhkan. Doa-doa kita menyembuhkan hati kita masing-masing. Bukankah sembahyang, doa, olah rohani adalah upaya untuk ngelus artine dewe. Wong nyatane urip ki sok dong grunjalan. Gitu, yang namanya hidup tuh nggak pernah lurus saja toh. Kadang gampang, kadang angel, kadang susah, kadang senang. Tapi pada waktu itu ketika senang kita bersyukur, ketika susah kita memohon kepada Tuhan. Demikianlah artinya kita boleh menangis, tapi jangan tinggal selamanya dalam kesedihan itu. Dalam tulisannya Amoris Laetitia, Paus Fransiskus mengatakan, Amoris Laetitia itu ditulis tahun 2016, yang isinya adalah cerita tentang keluarga. Jadi kalau Anda pengen belajar tentang hidup baik dalam keluarga, bagaimana bapak memperhatikan anak, bagaimana anak memperhatikan orang tua, bagaimana orang tua yang sudah sepuh diperhatikan, dan juga bagaimana memperhatikan orang yang sudah meninggal, Anda bisa membaca. Tulisannya panjang tapi menarik, Amoris Laetitia. Bisa di-download di HP masing-masing supaya nggak cuma nonton YouTube saja. Di sana Paus mengatakan, setelah kehilangan orang-orang yang dicintai, kita masih memiliki tugas yang harus diselesaikan. Tidak baik memperpanjang penderitaan, seolah-olah itu bentuk penghormatan bagi yang meninggal. Paus mengatakan, orang yang kita kasih tidak menginginkan kita terjebak dalam duka. Mereka ingin kita melanjutkan hidup, meneruskan kasih dan nilai-nilai kebaikan yang mereka wariskan. Tidak boleh berhenti dalam duka. Seakan-akan itu adalah bentuk cinta kasih. Pada waktu bersedih cukup, pada waktu harus berjalan, orang harus bangkit kembali. Bahasa Inggrisnya move on. Move on itu apa ya artinya? Hidup harus dilanjutkan. Somben yo bakal kita akan disapih dengan semua orang ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Ning ojo cepet-cepet. Paroki kita umatnya sudah sedikit, jangan cepat-cepat berpulang. Yuk ngopo romone. Nah, warisannya adalah demikian. Seperti hanya Yesus katakan dalam bacaan Injil, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Bagaimana caranya mengasihi? Yaitu mencintai orang-orang yang harus kita cintai, mengasihi mereka yang harus kita kasih. Lebih gampang mengatakan saya mengasihi semua orang, lebih sulit mengatakan saya mengasihi keluarga saya. Karena keluarganya ya sodong ono masalah, enten buatan keluarganya. Sapa tuh sing duwe masalah? Sing enom niku ora duwe masalah mergo ora duwe duit. Sing tua duwe duit, ora duwe kesehatan. Kayak sing biyen dikatakan itu loh, anak-anak muda itu mau makan apapun bisa, tapi nggak punya uang. Orang tua itu punya uang, bisa beli makanan apapun. Kolesterol, gula, asam urat. Maka semua orang punya kekayaannya masing-masing. Urip mono wang sinawang. Saya punya kelebihan, orang punya kekurangan. Oh, saya juga punya kekurangan, orang lain juga punya kelebihan. Demikianlah hidup, rasa neko-neko, rasa mikir wong urip wong liya ki uripe luwih gampang. Semua orang punya bebannya masing-masing.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih, dalam tulisannya Paus Fransiskus mengatakan dalam tulisan Kristus Vivit, Kristus hidup dan karena Dia hidup, mereka yang telah meninggal dalam Dia pun akan hidup. Dan oleh karenanya kita yang masih hidup di tengah dunia itu harus hidup. Kata orang Jawa mengatakan urip mono kudune urup. Kita harus hidup supaya kita bisa urip mono kudune urup. Ini artinya kita harus hidup supaya kita bisa menghidupkan orang lain. Menghidupkan orang lain itu kadang-kadang nggak susah kok. Seperti yang Paus itu mengajarkan dengan cara sederhana. Kalau Anda ketemu tukang parkir, kalau Anda ketemu pengemis, Anda memberi uang 2.000, apakah Anda menambah? Pak Paus itu mengatakan indah sekali. Ketika kamu memberi uang parkir, apakah kamu menambahkan senyuman atau kamu melengos? Mengei 2.000 melengos loh, kemakimu loh. Nggih mboten. Mengei 1.000 rupiah kok melengos loh. Kayak dene awake dhewe iki wis nyai orang hebat sehebat-hebatnya. Bener mboten? Sesuk-esuk yang ketemu parkir atau orang mengemis, jangan sok kemaki. Mengei 2.000 kok ya. Mengei akeh wis ra apa-apa. Tapi kadang-kadang kita harus memberikan kehidupan bagi orang lain. Mungkin dia juga sedang bersedih, tapi ketika Anda memberikan senyum kepadanya, dia bersyukur, aku isih dianggap menungso. Saya pernah dulu di seminari belajar untuk berani itu, salah satunya adalah ngamen. Wong ngamen ki isine ora mekakat Bapak Ibu. Kudu njaluk duit niku ora mekakat iki isih. Tapi kita memberinya dengan melengos, seakan-akan kita adalah orang yang hebat, mereka adalah orang peminta-minta. Sesama manusia, wong urip kudune urup, menghidupkan orang lain. Yang lain yang sering saya ungkapkan dalam homili saya mengatakan ungkapan Paus Fransiskus. Jadi orang Katolik itu cirinya cuma satu, yaitu gampang tersenyum. Konco klorin gini niku mau maju. Orang yang gampang tersenyum. Ning jenengan kita, salah satu yang dibenci oleh Paus adalah orang Katolik yang menipu dengan cara mukanya itu suram. Muka suram niku wong Jawa akeh banget. Besengut napa? Jegadul napa melih? Merengut napa melih? Pokoknya muka-mukanya seperti jenengan sekarang ini. Kadang-kadang senyuman kita itu bisa mengubah hidup orang lain. Senyuman kita itu bisa mengubah. Wong ketemu wong kok rupane eli. Supaya kita itu di mana-mana menjadi sumber kebahagiaan. Muka orang-orang yang bahagia, bukan orang-orang yang menyesali kehidupan. Sebagai wong sing urip kok angel. Wong angel ki lumrah. Semua orang mengalami kesulitan. Tapi semoga kehadiran kita, muka kita, keceriaan kita juga menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Itu yang saya pegang. Wis dadi romo kok rupane kaya kula misalkan nggih kutrut kan ya manen bagus elek nggih kutrut tambah elek. Maka Bapak Ibu dan Saudara terkasih, saya hanya mau mengungkapkan satu. Tuhan menguatkan kita di dalam penderitaan. Boleh menangis tapi jangan lama-lama. Berdoa dalam hal kesakitan itu adalah cara untuk mengungkapkan diri. Adalah baik untuk mengatakan bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Adalah baik untuk mengatakan Gusti kula nembe kesel. Gusti kula nembe napa? Sandi duit sami. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih, itulah yang kita terima. Yang kedua adalah harus ada saatnya kita bangkit, bahwa kamu tidak diperkenankan untuk berhenti dalam duka, karena kamu masih punya kewajiban dalam hidup. Kewajiban dalam hidup orang Katolik adalah mengasihi. Dan salah satu contoh mengasihi yang paling gampang adalah tadi, senyuman, memberi dengan sukacita. Atau dalam bahasa yang saya sering renungkan itu, orang Katolik yang paling medit adalah orang Katolik yang paling medit itu artinya pelit pangkat 2. Orang yang paling medit adalah orang yang kalau berdoa hanya berdoa untuk diri sendiri.
Wong njaluk nggo awake dhewe iki ora ono rampunge. Tapi jenengan ngerti ki wonten lho. Ada orang yang mengalami kesulitan hidup. Ada orang yang sembahyang rosario, coba bertanya pada diri sendiri, sapa sing mbok sembahyang ki? Apakah hanya berdoa untuk diri sendiri? Tidak. Awake dhewe niku ora kurang-kurang diberkahi Gusti. Muga-muga awake dhewe kabeh iso dadi berkahi Gusti kanggo pepodo. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, maka di akhir saya mengatakan, orang-orang yang sudah bangkit sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus, cahaya hatimu jadi terang. Jadilah saksi Kristus, tujuan hidupmu jadi nyata. Jadilah saksi Kristus. Lagunya itu semarak sekali, bahagia sekali. Maka tugas hidup kita pertama, mari kita menghidupi iman dengan lebih sungguh. Iman itu harus dilengkapi dengan perbuatan. Yang kedua, mari kita mencintai, mengasihi dengan lebih tulus orang-orang yang harus kita cintai, orang-orang di sekitar kita. Dan mari menjadi, bahasanya Paulus itu adalah menjadi saksi pengharapan di tengah dunia. Apa itu menjadi saksi pengharapan? Saksi itu artinya dua, Bapak Ibu. Satu, saya menyaksikan bahwa Tuhan sungguh baik kepada saya. Saya harus mengatakan banyak orang itu, sebenarnya semua orang itu mengalami berkat Tuhan, tapi tak semua mensyukurinya. Kalau Anda tidak bersyukur, ya nggak tahu bagaimana kita bisa menjadi saksi atas kebaikan Tuhan. Hari ini saya bersyukur, meskipun batuk tapi orang entek suaranya. Ini ngomongan kita kalau bisa mencari yang kurang, dasar menungso, hujan jaluk panas, panas jaluk. Yang kedua adalah menjadi saksi, itu artinya semoga hidup saya kalau disaksikan oleh orang lain, orang melihat, oh Mbak Dwi kayak lho, wis ngalami kangelan, ning iso dadi berkah. Oh musopo, Bupa Ijem itu loh, yang hidupnya sudah A, B, C, D, ning iso bersyukur. Karena nyatanya hidup kita tak berhenti ketika harus ada duka cita. Hidup harus terus dilanjutkan. Paulus mengatakan, kita tidak hidup untuk berkabung terus-menerus, kita hidup untuk mencintai. Akhirnya saya menutup renungan ini dengan kata-kata ini. Hari ini marilah kita mengenang saudara kita bukan hanya dengan air mata, tetapi dengan senyum dan yang penuh syukur. Mari kita mengasihi dengan kasih yang dewasa, bukan kasih yang meronta-ronta menangis, seakan-akan harus mengembalikan apa yang sudah berlalu. Senyuman itu adalah tanda bahwa cinta mereka tetap hidup di dalam kita, dan bahwa suatu hari kelak dalam rahmat Tuhan kita akan dipertemukan kembali dalam sukacita yang tak berkesudahan. Jangan takut menangis, tetapi jangan lupa juga untuk tersenyum, karena cinta mereka tidak hilang. Cinta itu kini berakar dalam Allah dan telah mengalir dalam hidup kita. Yang meninggal tak bisa melakukan apa-apa, maka mari kita melanjutkan cita dan mimpinya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita mensyukuri kehidupan Mbak Wati sembari kita berjuang untuk melanjutkan kehidupan. Kita hening sejenak. Ya Bapa, kedatangan Yesus Kristus di tengah-tengah kami menghadirkan tahun rahmat Tuhan kepada umat manusia. Semoga peringatan 2 tahun meninggalnya saudari kami, Ibu Maria Magdalena Sri Siwi Ekawati ini pun menghadirkan rahmat bagi saudara-saudari yang ditinggalkan dan kami semua yang hadir di sini. Kami mohon, ajarkanlah kepada kami iman, harapan, dan kasih yang sejati, agar kami mampu mengalami sukacita sejati, baik di dunia ini maupun dalam persekutuan para kudus, sebagaimana telah dialami oleh saudari kami, Ibu Maria Magdalena Sri Siwi Ekawati ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bantulah kami untuk meyakini bahwa hidup bukanlah berakhir di dunia ini,
namun tetap berlanjut dalam kehidupan abadi bersamamu. Semoga dalam persiapan yang penuh tantangan ini, kami tetap mampu memancarkan kegembiraan dan sukacita sejati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bantulah kami yang masih berjuang ini untuk meneruskan teladan dan ajaran kasih Putramu, Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita doakan secara khusus Ibu Maria Magdalena Sri Eka-wati. Kami mohon, Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami berdoa juga untuk gerejamu yang hari-hari ini yang berproses untuk pemilihan paus yang baru. Semoga Engkau menganugerahkan kepada kami pemimpin yang bijaksana, yang menjadi gembala bagi kami untuk menjalankan dan meneruskan perziarahan kami di tengah-tengah hidup bersama dalam gerejamu yang kudus. Kami mohon. Demikian ya Bapa permohonan kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Magdalena Sri Eka-wati yang telah 2 tahun menghadapmu, semoga persembahan sejati Putramu Yesus Kristus membawa sukacita berlimpah bagi gerejamu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepatutnya
pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Oleh sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tiada hentinya berseru. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan kolegialitas para uskup dan uskup agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan putrimu, Ibu Maria Magdalena Sri Siwi Ekowati, yang 2 tahun yang lalu Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, menjadi serupa pula dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan yang akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang setia, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu.
Semoga kami pun kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Amin.
Ekaristi ini. Semoga rezeki kehidupan surgawi ini meneguhkan langkah kami dalam menapaki hidup dan pelayanan kami sehari-hari. Semoga putrimu Maria Magdalena Sri Siwe Ekawati yang kami doakan pada peringatan 2 tahun meninggalnya ini boleh menikmati sukacita abadi di surga, dan pada saatnya nanti kami pun boleh bergabung dengannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Sama-sama kita mohon damai abadi untuk Mbak Wati yang pulang 2 tahun yang lalu, dan semoga kita pun boleh bertumbuh di dalam kebaikan. Kita masih diberi tugas dalam hidup, jangan berhenti di dalam perasaan duka. Kita hening sejenak, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa menganugerahkan berkat kepada saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi mengenang 2 tahun menghadap Tuhan, Ibu Maria Magdalena Sri Siwe Ekawati sudah selesai. Pergilah, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu.